Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's open the presentations this time with Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the first, let's give thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala because we can gather at the Zoom meeting today, and let us pray and praise to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has changed the age of the darkness to the age of the light. The Honorable Mr. Abidin, as lecturer of curriculum and material development. Today, our group will explain about syllabus component atau analisis komponen syllabus. Let me introduce our group. Our group member is Siti Hanifah, myself. Next, Sri Anissa Asyahadah, Tama Afiza Mardika, and Yesi Anggraini. Okay, let us present the material in Indonesian language. Baik, materi tentang pengertian silab. Baik, inilah konten yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Yang pertama, opening, definitions. Yang ketiga ada komponen SK, KD, materi pokok. Yang keempat ada kegiatan pembelajaran, indikator penilaian. Dan yang kelima ada alokasi waktu dan sumber belajar. Baik, materi tentang pengertian silabus, komponen standar kompetensi, dan kompetensi inti akan disampaikan oleh Tama Afiza Mahardika. Baik, waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Teman-teman sekalian, mari kita menuju ke bulatan definisi. Nah, untuk pengertian atau definisi, silabus itu merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Nah, itu merupakan salah satu pengertian dari silabus. Ada juga pengertian-pengertian lain, contoh dari Dr. E. Mulyana, MPD, yang menyatakan bahwasanya silabus itu merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Nah, yang disebutkan barusan nanti akan kita bahas satu persatu. Mungkin beberapa dari teman-teman penasaran seperti apa sih silabus itu? Mari kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman bentuk silabus itu. Kalau misalkan ini masih kekecilan, kita zoom. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada kompetensi dasar, ada indikator pencapaian, ada tujuan, ada kegiatan pembelajarannya, ada materi pembelajaran, penilaian, dan lain-lain. Ada KI 3, KI 4. Kita langsung lihat lagi ke bawahnya. Kita lagi ke bawah lagi. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk silabus pembelajaran bahasa Inggris itu tidak sependek ini. Masih ada lagi panjang ke bawah. Namun untuk keperluan presentasi, kelompok kami memutuskan untuk memasukkan sebagian saja dari silabus yang sebenarnya. Oke, kita kembali. Kita menuju ke Pack 1. Yang isinya itu ada SK, KD, dan KI. Oke, SK. SK itu apa sih? SK itu merupakan standar kompetensi. Standar kompetensi itu merupakan patokan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk mengerjakan suatu tugas yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Nah, jadi standar kompetensi mata pelajaran ini adalah batas dan arah kemampuan yang harus dimiliki dan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran suatu mata pelajaran tertentu. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan siswa untuk suatu mata pelajaran, kompetensi dalam mata pelajaran tertentu yang harus dimiliki siswa, kemampuan yang harus dimiliki lulusan dalam suatu mata pelajaran tertentu. Nah, jadi itu SK, teman-teman. Kita maju ke kompetensi inti itu adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seseorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi inti sendiri itu ada pengembangannya, ada tingkatannya.
Pertama itu KI 1 atau kompetensi inti 1. Untuk kompetensi inti sikap spiritual. Kemudian ada KI 2, kompetensi inti sikap sosial. Ada KI 3, yaitu untuk pengetahuan. Dan KI 4, yaitu untuk keterampilan. Nah, jadi teman-teman, itu kompetensi inti. Selanjutnya kita bakalan bahas KD yang bakal dibahas oleh rekan saya, itu Yesi Anggraini. Kepada Yesi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membahas tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar yaitu kemampuan yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber dari kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi dasar dalam silabus berfungsi untuk mengarahkan guru mengenai target yang harus dicapai dalam pembelajaran. Misalnya, mampu menyelesaikan diri dengan lingkungan, dan sebagainya. Kompetensi dasar terdapat dalam Permen Diknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Dirumuskan, kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pembelajaran. Kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan. Kelompok ke-1, kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI. Yang kedua, kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Yang ketiga, kelompok kompetensi dasar mengetahui dalam rangka menjabarkan KI 3. Dan yang keempat, kelompok kompetensi dasar diterapkan dalam rangka menjabarkan KI 4. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang harus diukur atau diamati untuk menunjukkan pencapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pembelajaran. Indikator merupakan penanda pencapai kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pembelajaran, satuan pendidik, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang teratur atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan. Untuk mencapai kompetensi dasar, kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman bekerja yang melibatkan proses mental dan fisik. Melalui kompetensi antar peserta didik dengan mendidik lingkungan dan sumber belajar lainnya. Dalam rangka mencapai kompetensi dasar, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya pendidik, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Enci. Baik, terima kasih. Selanjutnya penilaian. Assessment atau penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap,
penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan, maka evaluasi harus diberikan baik pada proses keterampilan proses, misalnya teknik wawancara, maupun produk atau hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Yang kedua, penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya. Yang ketiga, sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa. Materi selanjutnya, alokasi waktu. Time allocation atau alokasi waktu, yaitu perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Alokasi waktu adalah waktu yang diperlukan untuk menguasai masing-masing kompetensi dasar. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Hanifah. Baik, terima kasih Inci. Setelah pemaparan materi tentang komponen yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, baiklah kita kepada materi komponen yang terakhir, yaitu tentang sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami. Kesimpulan yang bisa disimpulkan, silabus is a learning design for a particular subject and or group of subject themes, which includes competency standard, basic competency, subject or learning material, learning activities, indicators of competency achievement, assessment, time allocations, and learning research. Itulah pemaparan materi tentang komponen silabus yang bisa disampaikan oleh kelompok 5 kami. Izinkan kami menutup presentasi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dari kelompok 5, baik dari penyampaian ataupun dari isi materi. Terima kasih. Mari kita tutup presentasi ini dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.